Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswiku semester 5? Sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang pembahasan kita atau materi kita yang pada pertemuan yang keempat hari ini, yaitu lanjutan dari etika profesi pada hari ini. Nah, pada pertemuan terdahulu, pertemuan 2, 3 dan 4, sekarang pertemuan kelima berarti ya. 2, 3, dan 4, kita telah membahas tentang etika profesi. Yaitu yang pertama kita membahas tentang apa itu etika. Etika itu adalah kebiasaan. Nah, yang kedua kita telah membahas tentang profesi. Profesi itu apa? Profesi itu adalah sesuatu kegiatan yang atau pekerjaan yang berhubungan dengan sumpah atau janji. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa review lagi pada pertemuan yang ketiga dan keempat. Dan juga pada pertemuan yang ketiga kita juga kita telah membahas tentang apa itu kepribadian. Yang kepribadian secara simple itu adalah sifat atau warisan yang kita miliki atau sifat kita sendiri atau sifat kita ya, cerminan diri kita, yang mana sifat kita itu akan memberikan efek kepada orang lain. Itu adalah kepribadian secara garis besar. Nah, itu yang telah kita pelajari pada pertemuan 2, 3. Dan pada pertemuan keempat kita juga telah mempelajari 5 aspek kepribadian. Yang diantaranya yaitu yang pertama adalah sikap. Kita tulis dulu. Sikap. Yang kedua itu adalah pengetahuan. Yang kedua adalah pengetahuan. Yang ketiga itu adalah keterampilan. Keempat adalah kecerdasan, dan yang terakhir adalah kecerdasan. Dan yang terakhir itu kita telah membahas tentang kesehatan. Nah, 5 poin ini, sikap, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, kesehatan, merupakan 5 aspek kepribadian yang telah kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan keempat kemarin. Sekarang pada pertemuan kelima kita akan lanjutkan lagi 5 aspek kepribadian yang akan kita jabarkan lebih detailnya nanti. Kita mulai pada aspek yang keenam. Yang keenam kurang besar ya, kita besarkan dulu. Penampilan. Yang keenam adalah penampilan. Nah, di sini maksudnya penampilan adalah gimana? Penampilan itu adalah bagaimana cara kita memberikan kesan kita kepada orang lain. Kesan pertama atau kesan kebiasaan kita. Baik menggunakan busana yang baik, bersih, rapi, serasi, dan tidak overdresses. Overdresses ini berlebihan ya. Berlebihan. Kadang kan kalau kita melihat beberapa orang itu menggunakan pakaian yang terlalu berlebihan. Misalnya, cincin gioknya ada 10. Jadi seluruh tangannya ada 10 jari, semuanya punya cincin giok. Nah, atau menggunakan emas yang terlalu berlebihan. Biasa kita lihat itu di mak-mak di pasar kan. Kita ngelihat emasnya banyak banget itu di tangannya. Atau di lehernya, punya kalung yang berlebihan. Nah, itu yang overdresses. Nah, maksudnya dari sini juga busana yang baik, bersih, dan rapi itu apa? Maksudnya sekarang zaman, kalau kita ngelihat orang-orang, anak-anak muda sekarang itu menggunakan pakaian-pakaian yang bajunya robek-robek, yang dibilang gaul gitu, anak gaul. Baju robek, celana robek, khususnya pada pada dengkulnya itu robek-robek, ataupun pada bagian bawah celana panjangnya itu robek-robek,
Nah, ketika kita tanya kenapa itu begitu bajunya atau kenapa celananya begitu, oh ini gaul Pak, ini gaul Mas. Nah, hal yang seperti ini memberikan penampilan atau kesan yang negatif pada orang lain. Mungkin komunitasnya, sesama komunitas gaynya, hal itu merupakan pakaian atau baju yang gaul, baju yang modern, baju yang modis, tetapi pada hakikatnya, pada masyarakat umum, penampilan seperti itu merupakan penampilan yang kurang baik. Nah, maka gunakanlah penampilan-penampilan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Jangan terlalu berlebihan atau pakaian-pakaian yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap wajar, tidak overacting, feminin atau maskulin. Maksudnya ini apa? Bersikap wajar. Bersikap wajar maksudnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita hanya mampu menggunakan baju yang dengan harga 50 ribuan, ya sudah kita menggunakan baju yang harga 50 ribuan. Jangan kita memaksakan diri untuk membeli baju-baju yang mahal. Misalnya 100 ribu ataupun yang sampai 500 ribu atau ngikut baju-baju artis. Nah, gunakanlah baju-baju yang wajar yang kita sendiri bisa membelinya. Dan jangan overacting. Maksudnya overacting ini gimana? Ini biasa kalau kita lihat kalau di Cilacap nggak terlalu banyak ya. Ini biasanya di kota-kota besar overacting. Maksudnya gimana? Baju-baju atau penampilan yang mengikuti modis-modis artis. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga terkesan overacting nih kalau menurut sebagian orang ya, karena mungkin dia pengen terasa seperti pengen ngikut artis yang terkenal, misalnya artis Korea. Kalau artis Korea ya wajar ya, badan tinggi, putih, seksi. Nah, dibandingkan dengan kita udah hitam, terus juga dekil. Sehingga kalau kita menggunakan baju-baju yang mengikuti budaya mereka, seakan-akan terkesan, kok aneh gitu. Kok seperti overacting. Nah, jadi gunakanlah baju-baju yang biasa digunakan oleh budaya kita sendiri. Orang Indonesia menggunakan baju Indonesia, gunakanlah seperti itu. Jangan seperti overacting juga, pengen ikut budayanya Barat, sehingga menggunakan baju-baju you can see misalnya. Atau celana-celana di atas paha. Nah, gunakanlah baju-baju yang memang orang Indonesia biasa menggunakannya. Jangan menggunakan overacting atau baju-baju yang bukan budaya dari Indonesia. Nah, dan yang ini feminim dan maskulin, itu maksudnya apa feminim dan maskulin? Maksudnya itu ya sesuai dengan fitrah kita. Kalau feminim berarti ini sesuai dengan fitrahnya fitrahnya wanita. Baju wanita yang menggunakan baju wanita misalnya. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, misalnya baju wanita ya Oke. Nah, maksudnya yang feminim atau maskulin gimana? Mohon maaf tadi chargernya kurang bagus. Kita lanjutin ya. Maksudnya feminim dan maskulin itu bagaimana? Kalau feminim berarti ya kewanita-wanitaan. Kalau maskulin kecowok-cowokan. Maksudnya kalau kita seorang wanita, maka gunakanlah baju-baju layaknya seorang wanita. Jangan menggunakan baju-baju layaknya seorang laki-laki. Misalnya wanita lebih condong feminim, maksudnya
baju wanita itu menggunakan rok misalnya atau menggunakan daster. Nah, gunakan baju-baju yang seperti itu. Jangan menggunakan baju-baju cowok. Misalnya baju cowok itu seperti apa? Ya, baju cowok biasanya seperti apa ya? Hmm, pakai celana jeans misalnya ataupun ya baju-baju cowok atau maskulin misalnya ini biasanya cowok ini karena bapak cowok makanya bapak lebih ngerti pakai yang cowok ya maskulin misalnya baju-baju cowok seperti apa ya pakai baju cowok misalnya nggak pakai menggunakan daster atau pakai rok ataupun bergaya-gaya dengan cara yang cowok misalnya nggak menggunakan bedak ataupun apa ya terlalu mencolok seperti cewek kebanyakan. Misalnya cewek pakai lipstick, oh terus cowok juga pengen pakai lipstick karena ngikutin tren zaman sekarang. Orang-orang Korea menggunakan lipstick gitu. Nah, akhirnya orang-orang Indonesia juga menggunakan lipstick sehingga bibirnya kemerah-merahan atau ke ping-pingan gitu. Maka gunakanlah sikaplah wajar sebagaimana fitrahnya kita. Kalau kita fitrahnya seorang laki-laki, maka bergayalah seorang laki-laki. Misalnya kalau cowok misalnya juga pakai anting-anting. Karena anting-anting itu ciri khasnya seorang wanita. Sampai ketika baru lahir pun seorang wanita yang pada hakikatnya telinganya itu tidak punya tindik, tidak punya lubang, maka seorang ibu atau bapak itu akan membuat tindik di telinga seorang wanita. Nah, karena kenapa? Karena ingin membuat si wanita menjadi feminim. Begitu juga seorang laki-laki. Jangan mengikuti wanita yang menggunakan misalnya pakai gelang ataupun pakai kalung. Karena itu merupakan ciri atau kekhasan dari seorang wanita. Maka ciri dan kekhasan wanita jangan kita gunakan, jangan para laki-laki gunakan. Nah, ini maksudnya. Maka bersikaplah wajar, tidak overacting, dan bersikaplah feminim atau maskulin. Selanjutnya, ekspresi mengundang persahabatan. Ya, benar ini, ekspresi mengundang persahabatan. Maksudnya gimana? Ketika kita ngobrol sama orang, maka banyaklah senyum, atau tatap matanya, atau tatap mukanya. Jangan ekspresinya kayak nggak senang atau sibuk dengan kegiatan yang lain. Ketika dipanggil cuek atau ketika kita kita malah ngobrol dengan yang lain. Ekspresi-ekspresi ini akan membuat negatif orang yang mengajak ngobrol dengan kita. Nah, yang selanjutnya adalah eye contact atau eye contact mantap. Eye contact mantap. Ini maksudnya apa? Ketika ngobrol tadi tatap matanya ketika ngobrol. Nah, hal ini juga jangan menjadikan hal yang apa ya? Ketika kita ngobrol, itu eye contact harus diperhatikan. Ini khusus untuk sesama jenis ya. Sesama gender. Kalau wanita dengan wanita, eye contact-nya harus lebih mantap, begitu juga laki-laki dengan laki-laki, eye contact-nya lebih mantap. Karena kenapa kalau cowok dengan cewek eye contact-nya mantap, biasanya ketika laki-laki dan perempuan eye contact-nya mantap, biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan yang luar biasa nantinya ya. Nah, makanya hal ini Bapak sarankan hanya untuk sesama gender. Dan dimohon jangan kalian ketika eye contact sama gender akan berpikiran negatif. Oh, ini misalnya lesbian. Oh, ini misalnya gay. Bukan ya. Eye contact ini berfungsi untuk apa? Untuk mendatangkan ekspresi bahwa pertama kita itu mendengarkan si lawan bicara kita benar-benar baik. Yang pertama. Yang kedua, kita ingin menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan. Itu maksud dari eye contact ini. Jadi jangan maksudnya eye contact ini untuk mendatangkan perasaan-perasaan yang aneh ya. Oke. Itu yang keenam, penampilan. Selanjutnya yang ketujuh, itu adalah sikap terhadap orang lain. Di sini ada beberapa poin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin tentang
sikap terhadap orang lain. Kita bahas secara detail. Yang pertama itu mengakui martabat manusia sama. Benar ini. Mengakui martabat setiap manusia itu sama. Baik dia itu kaya ataupun tidak kaya, baik dia orangnya cantik ataupun tidak cantik, mau hitam, mau putih badannya, mau laki-laki, mau perempuan, kita harus akui martabat mereka. Jangan kita remehkan seseorang karena misalnya, oh dia dari keluarga yang kurang mampu, atau oh dia berkulit hitam, rasis seperti di Eropa, atau oh dia misalnya agamanya bukan agama Muslim. Akhirnya kita tidak mengakui martabatnya. Nah, hal ini jangan kita lakukan. Siapapun dia, apapun agamanya, kita harus bersikap baik kepada setiap orang. Nah, ini yang pertama, mengakui martabat manusia itu sama. Dan juga yang ini juga lagi dibumingkan oleh pemerintah, yaitu tentang orang yang disability. Nah, disability sekarang lagi booming untuk disamakan martabatnya dengan orang yang non-disability. Karena kenapa? Kebanyakan orang yang disability itu mendapatkan cemooh, mendapatkan kucilan dari orang-orang yang tidak disability. Padahal orang-orang yang disability mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang tidak disability. Dan itu banyak kita dapatkan di zaman-zaman sekarang ya, ketika pemerintah telah membumingkan untuk menyamakan derajat antara orang yang disability dengan yang tidak disability, maka akan kita lihat sekarang kemampuan orang-orang yang disability itu bahkan lebih baik daripada yang tidak disability. Karena inilah salah satu kasih sayangnya Allah kepada kita, di mana orang-orang yang mempunyai kekurangan atau orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik, disability, maka Allah angkat dia beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang sempurna keadaan fisiknya. Ini yang pertama. Dan yang juga untuk yang ini mengakui martabat manusia sama, itu sekarang pada dulu ya, zaman dulu itu misalnya ketika kita kerja, beberapa perusahaan itu melihat karakter seseorang dari berat badannya. Mohon maaf, ini berat badannya. Ada beberapa perusahaan yang ketika melihat karyawannya berlebihan berat badan, maka dia akan langsung tolak. Ini pada zaman dulu ya, tahun di bawah 2010-an. Nah, hal ini sering kita dapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap orang-orang yang mempunyai berat badan berlebihan. Dan ini pun yang menjadi hal yang tidak baik dan harus diluruskan bahwa orang-orang yang mempunyai kelebihan berat badan ataupun orang-orang yang mempunyai fisik yang tidak normal atau fisik yang tidak biasanya orang punya, itu biasanya mempunyai kelebihan yang luar biasa. Gitu. Jadi untuk mengakui martabat manusia itu kita harus akui, maksudnya kita harus jangan melihat sisi orang lain itu jelek, baik dia itu tadi secara fisik ataupun dari keadaan ekonominya. Itu yang poin pertama. Yang kedua, tenggang rasa, menghargai orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini. Jadi kita harus mempunyai rasa tenggang rasa, terus menghargai orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika teman kita melakukan suatu pekerjaan, maka jangan kita hina. Itu aja. Nah, misalnya seperti itu. Atau ketika teman kita melakukan tugas yang diberikan oleh misalnya dosen, bapak atau ibu dosen, jangan kita mencemooh ataupun merasa iri atau dengki. Maka kita harus hargai orang tersebut bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tugas, di mana tugas itu hanya diberikan atau dibebankan oleh mahasiswa itu. Sehingga si dosen atau bapak ibu dosen paham bahwa mahasiswa itu yang bisa
atau yang bisa mampu untuk menjalankan pekerjaan itu. Kita sebagai yang tidak mendapatkan pekerjaan itu menghargai orang lain yang mendapatkan pekerjaan itu. Jangan sampai kita merasa iri atau dengki kepada orang-orang yang diberikan beban oleh Bapak Ibu dosen kepada dia. Itu menghargai. Yang kedua juga di Politeknik sendiri kan ada slogan menghargai apa ya slogannya itu? Bangga karya sendiri dan menghargai karya orang lain. Nah, ini bangga dengan karya kita sendiri dan menghargai karya orang lain. Karena kenapa? Belum tentu kita bisa membuat karya orang yang kita cemehkan itu. Bisa jadi karya orang lain itu bernilai tinggi di mata orang lain juga. Nah, sehingga untuk poin ini kita hargai apapun karya orang lain. Ini ya poinnya. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini kita tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya apa? Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya egoisme yang tinggi. Dia hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Pokoknya apa yang ia inginkan harus terlaksana. Ketika ada masukan, rasa jengkel. Oh, ini nggak sesuai dengan apa yang saya mau, misalnya. Sehingga ya terkesan egonya lebih tinggi. Nah, ini tadi tidak mementingkan diri sendiri. Poin kedua. Lanjut yang poin ketiga, sikap negatif yang harus dihindari, meremehkan atau melanggar hak orang lain. Nah, ini sikap negatif yang harus dihindari. Maksudnya apa sikap negatif yang harus dihindari? Maksudnya ini tadi meremehkan atau melanggar hak orang lain. Sikap negatifnya ini itu meremehkan atau melanggar hak orang lain. Jadi kita jangan meremehkan orang lain, meremehkan karena pertama tadi karena fisiknya yang kurang, atau yang kedua karena kemampuan keluarganya yang kurang, atau yang ketiga karena keekonomiannya yang kurang. Kita jangan meremehkan hal itu. Bisa jadi sekarang fisiknya kurang, bisa jadi nanti dia menjadi orang yang sukses. Ataupun kebalikannya, bisa jadi orang yang memiliki ekonomi yang kurang, bisa jadi nanti dia menjadi salah satu direktur dari suatu perusahaan. Maka untuk yang poin ketiga, sikap negatif yang ada di kepala kita, itu harus kita hindari. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersedia memberi pujian dan menegur serta minta maaf. Nah, ini biasanya kalau kita itu kesulitan yang poin keempat ini, bersedia memberi pujian. Kadang kita itu merasa arogan atau merasa kurang apa ya? Merasa apa ya? Kalau untuk memberi pujian orang lain tuh kayaknya emang siap dia pantas apa dapat pujian. Nah, apa ya? Jadi seakan-akan merasa kita itu lebih bagus dari mereka, lebih bagus dari dia. Nah, itu jangan sampai terjadi karena ini akan membuat apa ya? Sikap kita terhadap orang lain itu menjadi negatif. Maka berilah pujian kepada orang lain kalau orang lain itu melakukan hal yang benar, melakukan pekerjaan yang benar. Berikan pujian kepada mereka nantinya ketika kalian kerja ataupun di lingkungan kalian. Atau yang ini juga agak sulit ini, menegur bila ada teman kita atau lingkungan kita melakukan kesalahan. Kadang ketika kita dapat teguran dari orang lain, kita langsung jengkel. Ini apa ya? Sukanya nyalah-nyalahin. Ini sukanya buat saya jadi bad mood, misalnya seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Karena kenapa? Teguran yang diberikan kepada kita itu merupakan hal emas, merupakan ide emas bagi kita untuk kita melakukan perubahan menjadi lebih baik. Bisa jadi memang teguran yang dia sampaikan itu kepada kita benar-benar bagian dari keburukan kita, benar-benar bagian dari hal negatif yang kita buat. Maka gunakan teguran itu, gunakan momen itu untuk menjadi kita lebih baik. Jangan menjadi kita jadi kesal
ataupun jadi bad mood, ataupun kalau sekarang ini sebutnya apa ya? Mudian, jadi mudian, akhirnya nggak mau ngobrol lagi, jadi musuhan. Jangan seperti itu. Teguran yang diberikan kepada kita, tapi intinya teguran itu lakukanlah teguran dengan cara yang baik. Kalau tegurannya dengan cara yang buruk, mungkin orang yang menerima teguran pasti marah ya. Tapi gunakanlah teguran caranya itu cara yang baik menegurnya. Misalnya diajak ngobrol berduaan di tempat sepi, menegurnya, atau menegurnya jangan di tempat umum, tetapi ajaklah sambil makan atau sambil berduaan, diajak di tempat sepi, terus ditegur. Maksudnya berikan dulu introduction tentang kegiatan yang dia lakukan, terus berikanlah masukan-masukan dengan cara yang baik. Nah, itu tegurannya. Jadi menegur ini jangan langsung di depan umum. Jangan langsung di depan umum. Apalagi teguran atau masukan itu diberikan kepada pemerintah. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Dan gak ada seorang manusia pun yang sempurna. Maka janganlah kita menegur pemerintah itu secara terang-terangan, secara di muka umum, karena pemerintah itu adalah sosok yang dikenal oleh seluruh dunia. Nah, ketika pemerintah punya kesalahan, dan pasti punya kesalahan ya, maka tegurlah pemerintah dengan cara yang baik. Jangan di depan umum, bisa menyampaikan secara surat, mengirimkan surat ke pemerintah. Suratnya kan sekarang bisa lewat email. Kan ada bagian khusus untuk pemerintah, untuk kita memberikan saran kepada pemerintah. Jadi untuk pemerintah ini, untuk siapapun pokoknya, untuk siapapun, janganlah kita menegur seseorang itu di depan umum. Apalagi pemerintah tadi ya. Karena tujuan kita menegur seseorang, tujuan kita menasehati seseorang, itu kan tujuannya itu adalah untuk dia, untuk orang yang kita tegur itu menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Nah, itu tadi. Bukan menolak ide atau saran yang kita berikan kepada mereka. Teguran kita fungsinya buat si orang itu menjadi lebih baik. Dan kita yang menerima teguran, gunakan momen itu untuk introspeksi diri. Apakah teguran itu benar atau salah? Apakah teguran itu benar-benar bisa membuat kita lebih baik atau tidak? Itu tadi. Kalau memang benar-benar teguran itu adalah bernilai positif bagi kita, membuat kita lebih baik, maka gunakan teguran itu menjadi momen untuk kita berubah. Jangan menjadi momen untuk kita menjadi bad mood, kemudian terus juga jadi marahan sehingga diam-diaman. Itu tadi teguran itu. Nah, dan yang terakhir, serta minta maaf. Ini tadi. Kadang dan kebanyakan kita gak mauan minta maaf. Padahal dia sendiri salah. Ini yang merupakan hal yang sangat di zaman sekarang itu sudah luntur ya. Minta maaf. Baik yang besar ke kecil, orang tua ke anaknya, atau dari kecil ke besar. Untuk minta maaf. Begitu juga ketika kita negur, kita kan memberikan nasihat kepada seseorang ketika kita negur. Maka setelah kita tegur, untuk meredakan si emosi teman kita, maka kita minta maaf. Minta maaf, mohon maaf ya kalau saya ngomongnya tadi mungkin ada yang salah atau menyakitkan hati, tapi tujuannya baik loh untuk kamu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi momen minta maaf itu bukan berarti momen-momen yang membuat diri kita menjadi hina. Tidak. Tapi momen minta maaf itu menunjukkan bahwa diri kita mempunyai jiwa yang besar. Jiwa yang lebih baik dari orang yang kita minta maafi. Karena kenapa? Orang yang minta maaf itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang sok-sokan, merasa benar, merasa paling benar. Jadi untuk yang ini, poin keempat, minta maaf coba dibiasakan. Baik kita salah maupun tidak salah. Dan ini pun akan adik-adik dapatkan ketika sudah berkeluarga.
Nah, ketika sudah berkeluarga, suami istri pasti sering berantem. Harus ada salah seorang suami atau istri yang minta maaf terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk keluarganya berjalan harmonis nantinya. Jangan saling ego-egoan. Ego-egoan gak mau minta maaf terlebih dahulu. Walaupun kita tahu posisi kita benar, tapi kita mempertahankan keluarga kita menjadi harmonis. Itu tadi, minta maaf, poin yang sangat baik, bagus, dan membuat suasana jadi cair nantinya. Yang selanjutnya dapat dipercaya atau toleransi. Nah ini juga sikap yang sekarang sudah pudar. Sifat dapat dipercaya dan toleransi. Dapat dipercaya ini menyangkut dari mana? Menyangkut kejujuran. Kejujuran itu akan berefek mudah atau dapat dipercaya. Zaman sekarang mencari orang yang jujur itu sulit sekali. Memang jujur adalah hal yang sulit. Jujur merupakan hal yang berat. Tetapi ketika kalian jujur, ketika kita jujur, walaupun kita salah, ataupun walaupun kita melakukan kesalahan, kita jujur, maka orang yang mendengar akan respect kepada kita. Daripada kita pura-pura bohong, dan akhirnya kebongkar kebohongan kita, maka orang akan tidak respect lagi ke kita. Maka poin jujur, poin dipercaya, itu adab atau etika yang sangat langka pada zaman sekarang. Bahkan di dalam Islam pun poin kejujuran itu merupakan poin pertama diterimanya keilmuan seseorang. Hal ini dapat dilihat ketika seorang ulama, seorang perawi hadis menyampaikan hadis. Misalnya hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan riwayat misalnya dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai ke Nabi. Nah, si orang yang menyebutkan itu akan dilihat dulu, dicek dulu apakah orang ini jujur atau tidak. Sampai di dalam periwayatan orang yang pernah berbohong sekali saja, maka periwayatannya akan diragukan. Di dalam bahasa Arab disebut kadzib. Orang yang kadzib, berbohong sekali, itu disebut kadzib. Berbohong 1 atau 2 kali disebut kadzib, maka riwayatnya akan diragukan. Apalagi sering berbohong. Kalau sudah sering berbohong disebut kadzab. Orang yang sering berbohong, maka di dalam Islam periwayatannya tidak akan pernah diterima. Itu dalam Islam. Jadi untuk kejujuran itu di dalam Islam beradab pada posisi yang pertama, kejujuran. Karena Islam itu dibangun oleh 2 landasan yang tadi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Sunnah ini berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ketika si perawi itu berdusta atas nama Nabi, dia mengatakan ini adalah hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi, maka fondasi Islam bisa hancur nantinya. Contohnya salah satu hadis yang palsu, tapi kita menyangka ini adalah hadis Nabi SAW, yaitu hadis tentang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadis palsu. Ngapain menuntut ilmu ke negeri Cina? Di Cina banyak orang kafir. Dan ini adalah hadis-hadis asal-usulnya adalah dibuat oleh pedagang. Pedagang yang berdagang, orang-orang Cina yang berdagang ke jajaran luar Cina. Dia membuat hadis ini untuk orang-orang datang ke Cina. Nah, itu tadi. Ini salah satu hadis palsu. Dan banyak juga hadis-hadis palsu lainnya. Nah, jadi kita balik lagi. Untuk kejujuran itu poin yang pertama. Maka cobalah untuk berani jujur,
bangga untuk jujur, sehingga adik pasti akan dipercaya orang lain. Ini tadi. Karena jujur itu sangat penting pada zaman sekarang. Dan ketika adik bekerja, adik-adik jujur dalam bekerja, pasti nanti atasan adik akan melirik adik untuk apa? Untuk menaikkan adik ke posisi yang lebih baik. Itu tadi. Jujur juga. Yang kedua, dalam belajar juga jujur. Usahakan sebisa mungkin kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen tanpa mencontek. Kerjakanlah dengan kerja keras adik-adik dulu. Misalnya nggak tahu, baru ditanya. Ditanya ke teman, oh ini gimana caranya? Ketika adik-adik paham, baru buat lagi. Tanpa adik-adik langsung ngelihat kerjaan teman, terus copy paste. Tinggal ditulis kerjaan teman. Nah, jangan buat seperti itu. Lakukanlah hal yang terbaik buat adik-adik. Salah satunya itu tadi, jujur dalam bekerja. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kita, maupun dalam tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen. Dan selanjutnya toleransi. Toleransi ini juga sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Karena kenapa? Toleransi ini yang akan berefek, yang sekarang ini lagi booming, itu adalah toleransi tentang kesukuan, tentang keagamaan. Nah, sedikitnya toleransi kita terhadap agama akan menyebabkan masalah yang besar nantinya. Dan Islam sangat mementingkan toleransi ini. Sangat meningkatkan toleransi ini. Orang yang belajar Islam pasti akan tahu bahwa toleransi itu memegang peranan penting. Ini khusus ya, ini khusus toleransi yang bukan pada bidang kesalahan ya. Maksudnya bukan pada bidang maksiat, toleransi. Ini toleransinya bukan pada maksiat ya, atau kesalahan. Kalau kita jadi jangan sangka, oh misalnya saya melakukan misalnya mencuri. Kalau gitu kalau mencuri toleransi dong, dia mencuri, nggak apa-apa lah. Toleransi kita sama dia, nggak boleh. Toleransi ini di bagian-bagian yang bukan kriminal atau bagian-bagian yang bukan maksiat tadi ya. Ini toleransinya. Nah, itu poin yang ke-7. Kita lanjut ke poin ke-8. Nah, yang poin ke-8 itu pengendalian diri. Pengendalian diri. Nah, di sini pengendalian diri ada 3 poin, yaitu yang pertama itu tidak cepat terpengaruh. Yang kedua, menyingkirkan prasangka, kecurigaan, ketakutan, pesimis, rendah hati, iri hati, lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, mengendalikan diri, baik fisik atau psikis. Nah, kita jelaskan satu-satu. Bapak akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama, tidak cepat terpengaruh. Maksudnya apa tidak cepat terpengaruh? Ini adalah khusus untuk hal-hal yang negatif, tidak cepat terpengaruh. Misalnya, kita berteman dengan teman kita yang suka merokok. Maka, jiwa yang bagus, jiwa yang kokoh, itu tidak terpengaruh untuk coba-coba merokok. Untuk coba-coba nyicipin gimana sih rasa rokok. Kita harus punya pendirian bahwa hal yang buruk jangan saya lakukan. Saya harus memberikan hal yang positif pada orang lain. Bukan saya yang kena hal negatifnya dari orang lain. Maka untuk yang tidak cepat terpengaruh, itu adalah pondasi kita untuk membentuk karakter untuk lebih baik. Karena kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa terlepaskan dari lingkungan sekitar kita. Adakah orang yang bisa terlepas dari lingkungan kita? Nggak akan mungkin. Karena kita berada di lingkungan masyarakat, maka ada hanya dua poin yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita memberikan pengaruh yang positif pada orang lain, atau kita yang terpengaruh negatif dari orang lain. Itu tadi.
Tapi ketika yang tidak cepat terpengaruh, tapi kalau kita cepat terpengaruh dengan hal yang positif itu bagus. Misalnya kita berteman dengan teman-teman kita yang pintar, suka membaca, suka ngerjain tugas sendiri, terus juga suka ikut lomba-lomba. Itu hal yang bagus kalau kita terpengaruh dengan mereka. Jangan kita malah nggak boleh nih, tidak cepat terpengaruh dengan orang-orang yang kayak gini nih. Misalnya dia suka baca, jangan, saya nggak mau baca nih. Jangan. Maksudnya yang di sini yang tidak cepat terpengaruh adalah tidak cepat terpengaruh terhadap hal-hal yang negatif. Tapi untuk hal-hal yang positif, hal yang bagus kalau kita cepat terpengaruh. Dan itu harus. Di sini ada teman kita yang suka ngafal Quran. Akhirnya kita terpengaruh untuk jadi hafal Al-Quran. Nah, itu lebih bagus juga. Jadi untuk hal-hal yang positif, itu sangat-sangat diharapkan kita dapat cepat terpengaruh. Namun yang di poin ini adalah yang hal-hal negatif yang kita harus hindari, yaitu hal-hal yang bisa membuat kita menjadi jelek. Contohnya yang lain. Yang sekarang lagi booming, yaitu game di HP. Buka game di HP, terus kita deket sama teman kita. Ngapain tuh bro? Ini lagi main, misalnya apa tuh? Mobile Legend, ML. Mobile Legend. Game apa tuh bro? Game apa tuh bro? Ini game-game perang-perang misalnya. Saya juga nggak tahu game apa itu. Nah, akhirnya kita ngelihat, kayaknya asik ini. Akhirnya kita download dan kita ikuti. Akhirnya kita terlena dengan waktu yang kita miliki dan kita hanya membuang-buang waktu kita hanya untuk bermain game. Dan ini hal yang jelek. Jadi, apapun hal yang negatif, hal yang bisa membuat diri kalian tidak berkembang menjadi lebih baik, maka jauhi. Jauhi lingkungan-lingkungan yang membuat kalian menjadi lebih buruk. Itu yang poin pertama. Yang kedua, menyingkirkan prasangka, kecurigaan, ketakutan, pesimis, rendah diri, iri hati. Nah, ini adalah sifat-sifat hati ya. Sifat-sifat hati kita terhadap orang lain. Baik kita iri hati tadi ngelihat teman kita pintar, atau melihat teman kita berprestasi, atau melihat teman kita selalu tampil, jadi kita iri hati, dengki. Dan juga yang kedua, merasa rendah diri. Merasa rendah diri gimana? Kenapa ya saya bodoh banget ya? Kenapa ya saya misalnya nggak bagus-bagus banget ya? Kenapa ya saya dilahirkan dalam kejelekan, dalam muka yang jelek? Atau kenapa ya saya dilahirkan dalam kulit yang hitam? Jangan. Dengan merasa rendah diri ataupun merasa minder ketika kalian berbeda dari orang lain. Bisa jadi kalian mempunyai kelebihan khusus yang orang lain tidak punyai. Jadi ini tadi, jangan merasa rendah diri, terus pesimis, ketakutan, penuh kecurigaan ke orang lain, atau prasangka itu tadi. Nah, lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Maksudnya apa lakukan sesuatu untuk mengatasinya? Ini lakukan atau rubah mood kita atau rubah prasangkaan kita yang orang lain, yang kita berprasangka negatif ke orang lain. Misalnya gini, kita iri nih, kita punya teman yang pintar, dapat tugas dari dosen, langsung dikerjain, langsung kumpul. Biasanya kita iri dengki nih, dapat teman kayak gitu. Nah, jangan kita merasa iri atau rendah diri. Iyalah, memang dia pinter. Saya nggak tahu apa-apa. Matematika rendah, ini rendah. Jangan merasa rendah diri. Tapi gunakan hal itu, momen itu, untuk apa? Untuk yang pertama, kita bergaul dengan dia. Deketin dia. Deketin buat apa? Bukan buat merusak dia, atau buat mencelakain dia. Tetapi buat apa? Buat belajar bagaimana sih dia bisa pintar. Bagaimana sih dia bisa berprestasi. Itu tadi. Teknik untuk mengatasi jiwa iri kita. Belajar dari dia, terus juga kita lihat dia itu tiap harinya gimana sih belajarnya,
di kosan gimana sih, dia ngapain aja sih bisa pintar seperti itu. Nah, gunakan momen-momen itu untuk menghilangkan perasaan iri hati kita. Itu yang pertama. Atau yang kedua, biasanya sifat iri atau dengki itu bisa dihilangkan dengan cara kita memberikan hadiah kepada si orang yang kita iriin atau dengkiin. Tapi ini sulit ya biasanya ya. Biasanya kita ketika iri sama orang lain atau dengki sama orang lain untuk beri hadiah itu kayaknya sulit banget. Nah, tapi hal ini merupakan obat yang mujarab untuk menghilangkan rasa iri di hati. Dan yang terakhir adalah pengendalian diri fisik atau psikis. Ya ini tadi. Jadi ini pengendalian diri kita. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan untuk apa? Untuk kita itu menjadi lebih baik. Ketika kita mendapatkan lingkungan buruk, apa yang bisa kita lakukan? Pengendalian diri apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita malah ikut arus mereka atau kita bisa memblok dan menghindar dari mereka? Nah, ini pengendalian diri. Itu yang ke-8. Kita lanjut yang ke-9. Nah, nilai atau keyakinan. Maksudnya apa nilai atau keyakinan ini? Yaitu yang pertama, menentukan arah hidup. Cita-cita atau cita-cita. Kita tulis di sini ya. 9. Nilai atau keyakinan. Nah, nilai atau keyakinan itu adalah yang pertama menentukan arah hidup atau cita-cita. Yang kedua, memiliki keberanian secara fisik atau psikis. Yang ketiga, tidak takut menyongsong hari depan. Kita bahas satu-satu poin-poin ini. Yang pertama, menentukan arah hidup atau cita-cita. Iya, kita harus punya cita-cita atau arah hidup yang kita inginkan, yang ingin kita tempuh selama misalnya 1 tahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, atau 10 tahun. Nanti bagaimana caranya akan Bapak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, namun ini kita jelaskan dulu di awal bahwa menentukan arah hidup atau cita-cita itu hal yang bagus. Itu hal yang membuat kita berada pada koridor atau jalan yang selalu benar. Tidak melenceng kemana-mana. Biasanya orang yang tidak mempunyai arah hidup atau cita-cita, orang yang tidak punya arah hidup atau cita-cita, itu biasanya orang yang mudah terpengaruh. Ini ciri-cirinya ya. Orang yang mudah terpengaruh itu adalah orang yang tidak punya arah hidup dan cita-cita. Namun orang yang punya arah hidup dan cita-cita, biasanya dia tidak mudah terpengaruh. Nah, gunakan hal ini untuk membuat kalian jadi lebih baik. Contoh, misalnya kalian ada mahasiswa teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Kalian punya cita-cita yaitu saya harus menjadi seorang ahli di bidang teknik pengendalian pencemaran yang bisa nantinya saya mengaplikasikan ilmu saya di misalnya di Pertamina. Karena kalian punya cita-cita atau punya angan-angan bisa bekerja di Pertamina. Maka ketika kalian sudah tentukan target saya harus kerja di Pertamina, maka kalian akan selalu berada di jalan di mana kalian harus menempuh jalan menjadi pegawai Pertamina. Misalnya Pertamina punya target untuk masuk di Pertamina. Yang Bapak tahu ya, yang Bapak tahu di zaman dulu, itu yang pertama tingginya. Tinggi orang yang masuk di Pertamina untuk laki-laki, Bapak nggak tahu perempuan, itu biasanya 170-an. Itu tingginya. Nah, jadi mindset seorang yang punya cita-cita untuk masuk Pertamina, maka dia adalah bagaimana saya punya tinggi 170-an. Nah, biasanya orang yang punya cita-cita seperti itu, pasti seperti itu. Contohnya juga seperti orang yang pengen masuk ke polisi. Orang yang masuk polisi pasti dia akan cari kan kriteria untuk daftar polisi itu bagaimana sih? Oh, biasanya lari misalnya berapa kilometer, itu bisa ditempuh berapa menit misalnya. Terus punya keadaan tubuh yang bugar, sehat.
Nah, orang yang punya cita-cita pasti akan mengejar atau akan mencari informasi sebanyak mungkin untuk cita-citanya dapat terlaksana, untuk cita-citanya dapat terkabulkan. Nah, inilah hal yang sangat baik, hal yang menjadi prioritas bagi kalian, bagaimana kalian berada pada jalan yang benar, yaitu tadi, tentukan cita-cita kalian. Itu yang 9.9 poin pertama. Yang kedua, memiliki keberanian secara fisik atau psikis. Maksudnya apa ini? Keberanian, yaitu itu tadi, ketika orang punya cita-cita yang tinggi, maka dia harus punya keberanian yang tinggi. Misalnya, kalian seorang mahasiswa teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Berarti kalian itu selalu berhadapan dengan apa? Dengan sumber limbah. Sumber limbah, baik limbahnya itu limbah beracun, B3, limbah berbahaya dan beracun. Yang kedua, limbah-limbah, namanya limbah ya, limbah-limbah yang jijik, yang jorok, yang bau. Nah, kalian harus memiliki keberanian untuk menghadapi itu. Jangan sampai ketika ketemu limbah yang kotor atau limbah yang berbau, langsung bau, kotor, nggak mau, jijik. Jangan seperti itu. Ya, akhirnya ketika kalian mempunyai sifat seperti itu, ya, itu akan membuat cita-cita kalian menjadi tidak bisa kalian gapai. Itu tadi. Jadi gunakanlah keberanian baik fisik atau psikis kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Dan yang poin terakhir itu adalah tidak takut menyongsong hari depan. Benar ini. Tidak takut menyongsong hari depan. Jangan kalian merasa minder. Tadi jangan kalian merasa, nanti saya mau jadi apa ya? Saya nanti gimana ya? Karena misalnya kemampuannya kurang, ataupun tidak terlalu pintar, ataupun gimana. Jangan kalian takut menyongsong hari depan. Yang penting adalah hari ini kalian bisa melakukan hal yang terbaik buat diri kalian. Jangan takutkan hari depan, karena hari depan itu masih di dalam angan-angan. Oke. Atau masih di dalam lauhul mahfuz. Itu untuk yang poin 9. Jadi yang untuk poin 9, itu intinya adalah nilai atau keyakinan adalah kalian tentukan cita-cita kalian. Cita-cita atau arah hidup kalian. Poin 9. Kita masuk yang poin terakhir. 10. Itu adalah peranan atau kedudukan. Nah, poin 10 adalah peranan atau kedudukan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada 3 poin. Yang pertama, yakin banyak peran. Makin banyak peran, makin banyak peran, makin tinggi kedudukan, makin diperhatikan dan dielukan. Itu poin pertama. Poin kedua, berusaha secara sehat memperoleh peranan dan kedudukan. Dan yang terakhir, formal atau non-formal. Maksudnya apa ini? Makin banyak peran, makin banyak adik memiliki peran misalnya di kampus, misalnya menjadi ketua HMT Link, menjadi ketua BEM, menjadi ketua HIMA yang lainnya, atau makin tinggi kedudukan. Nah, kedudukannya seperti apa ya tadi? Sebagai ketua, atau wakil ketua, atau sekretaris, atau bendahara, segala macam, makin diperhatikan dan makin dielukan. Ini tadi. Jadi, atau semakin banyak peran maksudnya apa? Makin adik pintar baik dalam bidang akademisi ataupun bidang non-akademisi, ikut lomba, sering banyak lomba, ataupun adik punya kemampuan bahasa Inggrisnya, berbahasa Inggris atau berbahasa di luar bahasa Inggris, misalnya bahasa Korea atau bahasa Arab, maka adik makin semakin diperhatikan atau dielukan, selalu menjadi buah bibir. Ini peran. Inti dari poin pertama adalah adik harus memiliki peran adik masing-masing. Baik peran adik sebagai seorang mahasiswa itu adalah berprestasi,
baik berprestasi di bidang akademik atau berprestasi di bidang non-akademik, atau tadi adik ada punya peran di organisasi. Ini tadi, semakin adik mempunyai peran, maka adik akan semakin diperhatikan, dan makin dielukan. Ini poin nomor 1, fungsinya buat apa? Nanti kita akan bahas nantinya. Itu untuk menimbulkan citra diri seseorang. Semakin tinggi citra diri seseorang, maka dia akan semakin pede. Nah, ini nanti ada pembahasan terkhusus untuk yang nomor 10.1. Yang kedua, poin kedua, berusaha secara sehat memperoleh peran dan kedudukan itu tersebut. Nah ya ini, jangan sampai kedudukan itu membuat kita terlena. Jangan sampai kedudukan, posisi, semakin tinggi posisi kita membuat kita zolim ke orang lain. Semakin kita merasa arogan, congkak, dan meremehkan orang lain. Jangan. Kedudukan yang kita dapatkan itu merupakan ujian bagi kita. Apakah kedudukan itu bisa kita jalankan dengan lebih baik? Apakah kedudukan itu bisa membuat anggota kita menjadi lebih baik? Atau kedudukan itu malah membuat anggota kita tersiksa karena kearoganan kita, karena peran kita yang terlalu ekstrim di sana. Jadi peran atau kedudukan itu merupakan hal yang positif, bagian pertama, karena bisa dielukan, diperhatikan, namun menjadi hal yang negatif bila kita menggunakan peran atau kedudukan itu untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang membuat citra diri kita menjadi lebih rendah. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah formal dan non-formal. Maksudnya apa ini? Itu tadi, kedudukan itu atau peran kita itu bisa berupa formal atau non-formal. Misalnya tadi peran apa? Misalnya tadi adik berprestasi di bidang akademis atau non-akademis tadi. Non-akademis misalnya ikut lomba misalnya PKM, ikut lomba PHBD, ikut lomba lagi nyanyi misalnya, atau mengikut lomba Krenova, atau ikut lomba-lomba yang lainnya. Nah, hal-hal yang non-akademis dan adik-adik bisa berprestasi di bidang sana akan membuat citra diri adik menjadi tinggi, menjadi lebih diperhatikan, dielu-elukan. Nah, inilah poin pada nomor 10 tadi, peran dan kedudukan. Nanti insya Allah pada poin 10, Bapak akan lebih rinci lagi pada materi visi dan misi dan citra diri. Itu tadi. Nah, ini adalah poin 10 kepribadian. Yang pertama tadi sikap kita bagaimana, pengetahuan kita bagaimana, keterampilan kita, kecerdasan, kesehatan, penampilan, sikap terhadap orang lain, pengendalian diri, nilai atau keyakinan, dan peran atau kedudukan. Inilah 10 kepribadian yang harus kita miliki, yang kita tentukan. Untuk lebih dihayati, lebih diaplikasikan, coba tugas buat adik-adik, tugasnya yaitu coba buat 10 kepribadian ini, baik dari sikap, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, kesehatan, penampilan, sikap terhadap orang lain, pengendalian diri, nilai, keyakinan, peran, dan kedudukan yang adik-adik punya sekarang. Jadi ada 2 ya, yang adik-adik miliki sekarang, buat satu kolom, yang saya hari ini saya punya ini, dan yang kedua, kolom kedua adalah target adik-adik untuk merubah kepribadian ini. Sikap saya nantinya saya pengen seperti ini. Pengetahuan saya pengen seperti ini. Keterampilan seperti ini. Kecerdasan seperti ini. Kesehatan seperti ini. Sampai peran dan kedudukan saya pengennya seperti ini. Jadi adik-adik bisa melihat posisi adik-adik sekarang bagaimana, dan posisi adik-adik nanti ke depannya mau seperti apa. Itu adalah tugas pada pertemuan sekarang. Pertemuan kelima. Yaitu adik-adik membuat 10 aspek kepribadian adik-adik pada masa sekarang, dan target adik-adik di 10 kepribadian yang nantinya.
Itu tugas pada pertemuan ke-5. Tugas ini akan Bapak berikan waktu sampai hari Jumat ya. Jadi sampai Jumat, sekarang hari Selasa, Rabu ya. Sekarang hari Rabu dan ya sekarang hari Rabu. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Bapak tunggu tugasnya untuk tugas ini. Jadi gampang ya tugas ini, karena kan tugas ini harus nyari di Google, nggak nyari di buku-buku, karena ini adalah tugas yang mana tugas ini ada pada setiap masing pribadi kita. Apa sih kepribadian kita sekarang, dan apa sih kepribadian saya nantinya yang ingin saya rubah? Nah, itu tadi. Ini adalah tugas adik-adik pada pertemuan yang kelima. Bapak tunggu pada hari Jumat untuk pengumpulan tugas ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan depan, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membentuk kepribadian. Itu untuk pertemuan ke depan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan ke-6 nantinya insya Allah. Bila ada pertanyaan atau masih bingung atau butuh contoh, bisa hubungi Bapak di lewat WA atau di grup, atau bisa langsung komunikasi ke kantor. Ingat, nilai keaktifan adik Bapak hitung. Bagi yang aktif, maka akan mendapatkan nilai positif. Nilai tambahan bagi yang tidak aktif, berarti Bapak tahu dia nggak pernah menonton video Bapak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan ke-6. Dan Bapak harapkan 10 kepribadian ini adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan adik bisa merubah kebiasaan adik atau kepribadian adik yang dari negatif menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.